Ya, selamat jumpa kembali dengan program pendidikan jarak jauh Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer. Kali ini kita bersama Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc. Kita akan membahas tuntas tentang e-learning. Seperti Anda ketahui, sekarang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tidak cukup rasanya kalau seluruh masyarakat itu harus masuk ke ruang kuliah, sehingga mungkin perlu terobosan-terobosan teknologi. Tetapi sebelum itu mungkin saya ingin tahu, menurut Pak Eko, e-learning itu sebenarnya seperti apa? Oke. Ya, seperti kita ketahui ya Pak Tri, kalau kita lihat dari konstitusi lah, katanya semua masyarakat kita itu berhak dan wajib mendapatkan pendidikan yang bermutu. Harus ada bermutunya. Harus ada bermutunya. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana saya bisa mengukur dan memperoleh mutu itu? Karena ternyata dari Sabang sampai Merauke itu kita sangat heterogen. Ya. Ya, saya kasih contoh misalnya. Kalau saya, ini ada 500-an kota kabupaten. Mereka ingin menerapkan e-government. Ya. Ingin belajar dari ahlinya e-government. Adanya cuma di UGM, Pak Tri. Terima kasih. Dari 1 suruh ngajar 500. Ya. Kalau Pak Tri keliling ke 1 ibu kota kabupaten, habis waktunya keliling dan malah di kampus nggak ngajar. Ya. Padahal kan yang mestinya keliling itu adalah bukan Pak Tri secara fisik, tetapi ilmunya. Iya. PowerPoint-nya yang keliling. Atau rekaman video Pak Tri ngajar yang keliling. Oke. Ilmunya yang keliling. Nah, dulu nggak mungkin. Nah, oke. Sekarang kenapa menjadi mungkin? Apakah ada perkembangan? Menjadi mungkin karena dalam teknologi informasi ada istilah yang namanya digitalisasi. Teks buku bisa berubah jadi file. Ya. Audio bisa berubah jadi file. Ya. Video bisa berubah jadi file. Ya, kalau sudah bisa berubah jadi file, tinggal diunggah ke internet, semua bisa belajar. Apakah dengan demikian, kalau boleh saya rumuskan secara sempit, e-learning itu download file, download video, download itu? Itu salah satu aplikasi kecil, mungkin 1%-nya. 1%. Lalu yang 99%? 99% ya. Belajar itu boleh dari mana saja, dengan siapa saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja. Oke. Dan itu dipicu dengan teknologi, jadilah e-learning. E-learning, oke. Nah, kalau kita kembali ke pembelajaran secara tradisional, itu kan ada pemaparan materi, ada diskusi, ada tugas, dan yang penting ada tes, ada evaluasi, dan ada nilai. Lalu bagaimana sistem itu diterapkan di dalam e-learning? Oke. Dalam konsepnya UNESCO, definisi e-learning itu bukan menggantikan yang tradisional. Iya. Definisi UNESCO terhadap e-learning adalah to meet the unmet educational needs, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa dilalui. Jadi complementary. Okay. Kalau yang dulu secara tatap muka bisa, ya bagus gitu. Artinya dengan demikian tidak harus yang sudah mapan sekarang harus pakai e-learning. Nah, itu kebanyakan kesalahan seperti itu. Contoh misalnya, bisa tidak dulu seluruh bupati wali kota di Indonesia pada hari yang sama belajar mengenai e-government? Dulu ya nggak mungkin, dia harus terbang ke satu tempat, harus ada panitia bikin seminar, harus mendatangkan Pak Tri. Sekarang dengan webinar, Pak Tri tinggal kasih email, jam segini online ya. Nah, Pak Tri ngomong, semua bisa mendengarkan. Dulu nggak mungkin satu orang dosen bisa ngomong ke sejuta orang. Nah, sekarang dengan YouTube, sekali diunggah, semua bisa belajar. Semua pintar rame-rame. Nah, dulu nggak mungkin, menjadi mungkin. To meet the unmet education. Oke, kalau unmet-nya kan berarti misalkan ini kebutuhan dosen tidak ada, jadi diperoleh dari menghadirkan rekaman. Tetapi ketika kita membutuhkan nilai, jadi ketika sebuah proses pembelajaran formal, kata formal, untuk dikatakan naik tingkat atau untuk mengambil
tahap berikutnya itu kan harus ada nilai-nilai. Nah, lalu kira-kira bagaimana ini kalau diterapkan? Inilah yang paling banyak menjadi bukan kontroversi, tapi perdebatan hangat. Oh. Ada jawaban ekstrem kiri, ada jawaban ekstrem kanan. Kalau jawaban ekstrem kiri, itu jawabannya gini, itu urusan dia sama yang di atas. Lah masa ini program S2, S3, dia masih apa istilahnya mempertanyakan, masih mikirin saya mau pakai joki orang lain yang ngerjain. Nah gitu. Apalagi di negara maju ditanya gitu, aneh dia. Misalnya saya ke negara maju, gimana supaya mereka nggak nyontek? Pertanyaan mereka terbalik, nyontek itu apa ya Pak? Itu ekstrem kiri. Nah tapi ada ekstrem kanan yang waktu itu adukan, karena ini masalahnya nanti dia akan di-certified. Apalagi itu kalau berhubungan dengan lisensi, ya, maka ini harus diawasi dengan ketat. Saya salah satu pengajar e-learning yang memakai SOP baru Pak, di mana orang di ujung sana ngambil ujian pakai multiple choice, tapi pakai notebook dia. Begitu saya lihat aturannya Pak, wah ternyata jelimet Pak. Pertama, notebooknya kamera harus diharapkan ke arah Bapak. Kemudian notebooknya harus diangkat, diputar 360 derajat, vertikal maupun horizontal. Untuk memperlihatkan ruangannya kosong, tidak ada orang lain. Terus nanti waktu mengerjakan 3 menit, harus selalu menatap ke kamera itu. Lepas dari 1 menit, dianggap tidak lulus. Ada yang sampai seketat serigid itu. Jadi dari yang kiri sampai yang paling kanan. Nah kalau di Indonesia biasanya ambil jalan tengah. Belajarnya e-learning, ujiannya manual. Oke. Jadi kalau saya melihat itu, tadi di satu sisi e-learning itu mempermudah karena orang menjadi lebih mudah belajar, memahami. Tetapi ketika itu berhubungan dengan sertifikasi, ijazah, dan penghargaan, itu menjadi muncul rumitnya. Betul. Gitu. Tapi di luar itu, oke lah, kalau kita hanya ingin menyelenggarakan pembelajaran, persyaratan apa yang harus dipunyai atau dipenuhi oleh si penyelenggara dan juga oleh si peserta? Kita bisa bagi kalau di Indonesia kan ada pendidikan formal, non formal, informal. Kalau untuk pendidikan formal itu sangat relevan. Karena nanti kan ada ijazah, ada nilai dan sebagainya. Tapi kalau untuk non formal, informal mah kapan aja dia mau belajar silakan. Anak-anak sekarang kalau belajar buka YouTube, buka Google, buka Wikipedia gitu ya. Nah, cuman kalau untuk formal di Indonesia ini menganut begini Pak Tri. Yang penting learning outcomes-nya tercapai. Learning outcomes itulah yang didefinisikan. Kalau itu mata kuliah atau mata ajar sama dengan yang tradisional, yang konvensional, maka learning outcome-nya harus sama. Mengenai proses delivery-nya, mengenai sumber dayanya, cara menyelenggarakannya, itu adalah di dapurnya. Supaya learning outcome-nya tercapai. Ibaratnya kayak gini Pak Tri merpati putih katanya. Itu apa ininya? Tahunnya tingkatannya pakai apa tuh? Pakai strip. Pakai strip. Ada stripnya. Paling tinggi berapa strip? Strip ke-12, tingkat 12. Inti 2. Yang tengah, kalau tengah misalnya? 7 strip hijau. 7 strip hijau gitu ya. Jadi misalnya Pak Tri suruh ngajarin orang strip hijau sehingga hasilnya strip hijau tanpa ketemu muka. Tapi Pak Tri boleh SMS-an, boleh bikin video, boleh ngasih tugas, terserah cara gimana, tapi nggak boleh ketemu. Bagaimana cara Pak Tri akan mengajar? Nah, kan dengan inovasi sendiri kan? Betul. Nah, tetapi nanti waktu dites, sama yang setiap hari ketemu itu, harus sama kemampuan. Jadi misalnya dikasih tugas, suruh mukuli tembok 1000 kali gitu. Oke Pak Eko, ini rupanya masih banyak materi, namun demikian ini tampaknya waktu juga yang memisahkan kita. Jadi terima kasih untuk pendahuluan e-learning karena tampaknya e-learning akan masih bisa berkembang, ini persoalannya masih banyak hal. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi pada saat yang akan datang.